bisa jadi resume materi yang bisa Ustadz upload di e-learning. Pertama, untuk penggunaan Prezi, anak-anak, kita harus sign up dulu atau registrasi atau daftar untuk mendapatkan akun kita di Prezi. Kita akses prezi.com, kemudian di bagian bawah, untuk yang sudah punya email di akun Google Mail atau Gmail, kita bisa sign up with Google. Atau yang sudah punya akun di Microsoft, atau Slack, atau Apple, atau Facebook, itu bisa menggunakan tanpa kita memasukkan last name, first name, email, dan password, dan sebagainya. Kita coba ya, supaya cepat waktunya, kita sign up with Google. Ustadz punya banyak akun di Google, kita bisa gunakan salah satu akun. Ada yang plus, ada yang premium ya Ustadz ya? Benar, ada yang premium juga, ada yang berbayar dengan fitur yang lebih lengkap tentunya. Ustadz pilih salah satu akun. Nah, setelah kita sign up with Google tadi, di akun Gmail kita, itu akan ada email masuk. Email dari Prezi. Langsung udah muncul Ustadz, gak ada verifikasi. Langsung udah muncul, berarti iya, sudah tersedia akunnya. Oh iya, di sini belum masuk ini. Ustadz masuk langsung ya dengan akun Ustadz. Ustadz, ini ada pilihan edukator, business, student, other, pilih yang mana? Itu pilih student ya, atau pelajar. Pilih student, atau kalau edukator itu adalah pendidik atau guru, atau bisnis. Berarti pilih student. Ya, pilih student. Ya, apa caranya Ustadz? Ini dari tadi nggak bisa. Dipencet. Yang mana? Diklik. Diklik yang itu. Klik yang student. Klik yang apa? Student. Kok gini? For student. Sampai muncul Oke, aku loading Ustadz. atau tata tampilan. Oke, aku udah bisa. Pencetnya itu basic, educate, atau Kemudian anak-anak kita beralih ke fitur-fitur yang ada di Prezi ya. Fiturnya sangat sederhana sehingga kita bisa dengan mudah menggunakannya. Banyak aplikasi online sebenarnya yang setara dengan Prezi yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ada Facim kalau kita keliru. Cuman lebih kompleks ya fiturnya, lebih banyak dan tata mukanya lebih rumit. Jadi karena itu Ustadz lebih memilih Prezi supaya kita mudah memahaminya. Kita masuk ke fitur-fiturnya ya. Fitur yang pertama anak-anak, Quick Start ini. Quick Start untuk memulai kita membuat presentasi kita. Tapi sebelumnya kita masuk ke Prezi Video. Ustaz, aku mau nanya. Siapa ini? Mas Izaz. Iya, caranya masuk ke situ gimana Ustaz? Aku tadi barusan masuk ke Prezinya. Terus caranya masuk ke yang upload Prezi Video itu gimana caranya Ustaz?
Untuk masuk ke Ustadz, apakah nanti ada tugas? mohon maaf gantian ya. Mas Izaz untuk masuk ke mana Mas Izaz? Masuk ke yang Ustadz gambarin ini kan tadi awal-awal masih ada gambar yang perempuan itu. Terus apa itu Ustadz mencet mana sampai ada gambar kayak gini. Oke. Ustadz ulangi ya. Ustadz ulangi sekali lagi. Sehingga nanti bisa dipahami. Pertama di sign up ya. Sign up kalau kita belum punya akun di Prezi, kita sign up dulu. Nah, kemudian kita pilih sign up-nya itu pakai akun Google kita atau pakai Facebook atau manual. Kita masukkan first name, last name atau ini nama depan, nama belakang, kemudian email, passwordnya juga, baru I certify continue. Itu cara yang kedua. Nah, daripada kita ngetik satu-satu, kalau sudah punya akun di Facebook atau salah satu yang di 5 ini, bisa kita pilih salah satunya. Kalau Ustadz tadi sign up with Google. Ustadz belum bisa ini ke masing-masing karena belum ada. Ustadz belum bisa melanjutkan langkah-langkah untuk sign up-nya karena di sini belum muncul dari Prezi. Makanya Ustadz langsung ke login. Nah, barangkali tadi sudah ada yang masuk pilih educator atau student atau bisnis. Itu berarti sudah berhasil sign up. Terus langsung continue Ustadz. Ustadz, ini kan ada tulisan umur Ustadz. Kenapa? Iya. Tidaknya berusia 13 tahun Ustadz. Saya masih 11 tahun Ustadz. Ya, Ustadz. Tulis aja 13 tahun ke atas nggak apa-apa. Bentar. Supaya suara kalian jelas dari Ustadz. Oke, tadi permasalahannya di mana anak-anak? Ini minimalnya umur 13 tahun Ustadz. Saya masih 11 Ustadz. Minimalnya 13 tahun. Itu mubahnya di mana ya? Itu bisa Aku kok nggak ada yang 13 tahun itu. dinonaktifkan sebenarnya. Kemarin Ustadz juga muncul keterangan seperti itu, tapi bisa dinonaktifkan. Ustadz kok lupa ya cara Ustadz ini Ustadz ini ada tulisan apa kan ada tulisan bisnis, student dan educator itu kan. Terus itu ada tulisan basic, edu plus sama edu pro itu gimana Ustadz? Pilih yang basic ya. Pilih yang basic. Untuk yang 13 tahun itu boleh nanti siapa tadi yang menemukan batasan 13 tahun anak-anak? Semuanya Ustadz. Mas Gaza, Mas Gaza. Saya Mas Gaza. Semuanya. Oke, Ustadz tunjuk ke aku enggak. Aktifkan Ustadz, ya bisa Aku enggak. Harus Enggak ada. Mas Gaza. Aku enggak, Halo. aku enggak. Mas Gaza. Mas Gaza. Ustadz jadikan host untuk share screen-nya. Share screen-nya yang tadi keterangannya itu, Mas. Itu Maryam Ustadz, bukan Gaza. Bukan Gaza, Mariama. Bukan. Iya.
Iya. Mariama, Ustadz jadikan host ya untuk share screen supaya teman-temannya paham. Dibuka aja, Ustaz. Screen-nya mending dibuka aja. Di open public. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Biasanya kalau sudah mulai gini, itu tidak bisa ini dirubah setting ininya. Keluar lah. Oh, multiple ini ya. Coba. Oke, coba Mariama Ya, Ustaz. share screen ya. Share screen punya saya ini. Ustaz. Iya, yang Ustaz masih share screen. kendalanya. Ini Tata. Coba. Ini. Ada Belum. tulisan Nah itu baru. Oh, Tinggal itu dipencet. pencet yang itunya Nah, itu dipencet aja. dicentang ya. Dicentang. centang aja. Nah, itu kan saya setuju ya. Oke, melanjutkan langsung. Langsung. Udah bisa. Aku itu pakai bahasa Inggris, makanya saya centang. Aku pakai bahasa Indonesia. Nanti ada tugas. Passwordnya itu password email loh, Ustaz. Ya, untuk passwordnya, kalau kalian tanyanya bareng-bareng, Ustadz bingung jawabnya ya. Satu-satu. Passwordnya kalian sendiri. Tanya. Untuk passwordnya bisa bebas. Pakai password yang di email boleh, pakai password baru boleh. Cuman kalau pakai password itu usahakan passwordnya tidak lupa. Oke, masalahnya sudah selesai ya. Yang tadi batasan usia. Baik. Ini Ustaz, kan ada bisnis murid pendidik sama lainnya itu kita milih yang murid kan Ustaz. Iya, benar. Itu disesuaikan aja ya dengan kondisi realnya. Oke, boleh Ustadz lanjut ya? Siap. Oke, baik. Alhamdulillah. Ustadz share screen lagi. Ustadz masuk ke fitur Prezi Video. Prezi Video itu untuk apa sih Ustadz? Di sini bisa kita import PowerPoint kita. PowerPoint-nya bisa dimanfaatkan juga di sini. Salah satu contohnya seperti ini anak-anak. Ustadz belum sempat buat. Insya Allah lain kali kita akan manfaatkan untuk presentasi berikutnya. Just click Prezi Video and then get Prezi Video on desktop. Apa itu? Ini, mohon maaf. Salah satu contohnya adalah yang di sini. Nah, si ibu ini ceritanya dia ini pengen mengenalkan produknya. Kalau kita pernah bisnis day kemarin, kita bisa ngerekam video kita sambil memperkenalkan produk kita gitu ya. Videonya sudah direkam, tapi kan waktu perekaman tidak ada gambar ini kan ya. Tidak bisa kita merekam terus ditempeli atau di depan kita ada gambarnya, itu kan sangat ribet nanti waktu perekaman. Jadi kita siapkan videonya, kemudian video itu kita masukkan ke Prezi untuk kita tambahi keterangan-keterangannya. Kita coba lihat. KCA families, this is Dr. Trevino with an update for this coming school Ini year. gambarnya Thank bisa you so very much for bergerak. all that you have been doing to help your kids stay safe and healthy. Intinya By doing that, dari you've helped Prezi everyone video else stay ini safe and healthy too. kita bisa Our nurse has a memanfaatkannya newsletter that she's untuk going to be sending out, and it will be presentasi on secara online it'll be attached to this yang email. bisa kita We'll share also ke saudara put it on our kita, ke website, teman and then she'll be kita, sending home an dengan email ditambahi to you as gambar well. atau Please teks watch for pendukung that, dari because not only does presentasi it have kita. ideas on how to stay Berarti safe nggak during perlu this green pandemic, screen dong but Ustaz. also ways to help Nggak your perlu kids green succeed screen. in education. Karena Ah, di sini jadi ada Share with gambar-gambar them ini in Ustaz. lots of different ways, Simple social, ini. emotional, ya. Taruh di and videonya physical di health. mana? So discuss. Memang untuk di Prezi video ini anak-anak bukan untuk mengedit video. Misalkan edit video itu dalam arti bisa menghilangkan backgroundnya,
atau bisa menggabungkan beberapa video itu masih belum bisa. Tapi di sini bisa kita manfaatkan untuk nambahi Nah, kalau mau munculin keterangan-keterangannya. kayak gitu gimana, Ustaz? Nah, Ustaz, kalau mau gimana muncul caranya? video itu gimana? Sebentar. Oke. Ustadz lanjut ke fitur berikutnya dulu ya. Sebelum kita bikin satu persatu get start-nya. Ini Prezi video. Kemudian fitur berikutnya adalah Prezi design. Prezi design ini bisa menggunakan kita bisa membuat slide atau video presentasinya dan sebagainya. Itu di sini Prezi design. Kemudian fitur yang ketiga adalah Prezi present. Nah, ini untuk presentasi. Salah satu contohnya yang sudah Ustadz buat kemarin dan sudah Ustadz sampaikan di pertemuan kemarin itu ya. Ustadz, itu kayaknya prezinya itu prezi present itu kayaknya salah tulisannya Ustadz. Aku coba artikan langsung pakai Google-nya malah tulisannya hadiah prezi. Hadiah prezi. Iya, kadang untuk translate-nya ya, translate-nya yang bermasalah. Cuman ini fiturnya memang Prezi present kalau di Prezi. Salah satu contohnya kalau kita ingin membuat presentasi dengan menggunakan template di Prezi. Nah, kalau di PowerPoint itu kan tidak ada ya seperti ini ya contoh-contoh template-nya. Nah, banyak contoh template-nya. Di bawah ini tinggal view more. Kalau kita pengen lebih banyak lagi, kita klik view more, itu akan muncul lebih banyak lagi. Kenapa? Bagus banget. Bahkan Iya. kayak lebih bagus itu. Oke, misalkan Di Ustadz lebih burem. Ustadz stop, kemudian share screen ulang ya. Tapi pastikan dulu jaringan internet kalian sudah normal ya. Ustadz ini enggak burem di sini. Nah, ada beberapa yang enggak burem karena sama boleh jadi kendala jaringan internetnya. Oke, Ustadz sudah ulangi share screen-nya. Semoga bisa lebih jelas. Ustadz lebih spesifik di hari ini untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur Prezi Present. Karena kedepannya tugas kita adalah membuat presentasi dengan menggunakan Prezi. Dengan menggunakan Prezi. Ustadz itu bisa pakai PowerPoint juga, jadi Iya, benar. bisa langsung pakai PowerPoint. Jadi Benar. PowerPoint-nya langsung diisiin ke Prezi ini. Iya, benar. Ustadz awali dengan membuat dari nol ya. Membuat dari nol. Kalau Gimana caranya? dari nol dalam arti kita tinggal memilih template-nya. Template-nya yang bagian bawah ini anak-anak. Template-nya ini. Nah, misalkan Ustadz pengen gunakan yang ini, yang ada gambar beruangnya. Di sini ada titik 3, anak-anak. download atau nggak copy. Open presentasi. Ini untuk membuka presentasinya. Kita coba dulu kan ya. Kita nggak mungkin lihat dari depannya aja. Terus kita boleh mungkin ingin mencoba di sini. Oh, ini menarik baru. Setelah itu kita pakai. Kita coba dulu gimana sih alurnya. Kita coba dulu. Nah, misal ini nggak cocok,
Oh, coba yang ini. Hi there, it's Paul with Prezi, and today I'm talking. Tulis Jawa. Lebih hidup ya? Atau lebih interaktif, apa namanya, presentasi yang bisa kita pakai, kita gunakan. Nah, untuk memakainya, create your own. Ini. Kok aku kayak nggak bisa gitu, Ustadz, yang kayak Ustadz itu kan pakai langsung tambah gitu kan. Ada kayak gambar blank terus tambah gitu. Ini. Itu darinya di All Project atau langsung di Prezi Video di sana atau present itu? Di present. Kalau yang tadi. Nah, untuk Aku nggak membuat, ada, Ustadz. untuk membuat, anak-anak, di Prezi presentnya ini nggak muncul. Bentar. Aduh, aku ini bingung Ustadz, kalau di HP itu nggak sama kayak komputer. Oh iya. Untuk Prezi ini, untuk membuatnya, itu bisa menggunakan laptop anak-anak untuk bikinnya. Cuman untuk di HP, itu kita bisa manfaatkan hanya untuk menjalankan atau mereview. Misalkan kita sudah bikin di laptop, ya, kemudian kita share di HP. Oh, ini loh proyekku yang ada di Prezi, bisa kita tunjukkan dari HP untuk menunjukkan aja kalau dari HP. Kalau membuatnya atau mengedit itu belum bisa dari HP karena ada beberapa kendala. Terus kalau yang pakai HP itu gimana? Kalau yang pakai HP, PowerPoint pun juga tidak memungkinkan untuk pakai HP ya. Karena juga sama, aplikasi PowerPoint itu kalau di HP hanya untuk membuka file. Nah, ini untuk yang nggak punya laptop atau nggak punya komputer, gimana Ustadz? Bisa memanfaatkan komputer yang ada di sekolah. Itu ya. Gantian insya Allah. Insya Allah pekan depan ini kita akan PTM anak-anak bergantian. Nah itu bisa dimanfaatkan waktunya. Gitu ya. Boleh. Itu yang quick start itu buat apa, Ustadz? Quick start. Tiba-tiba bisa buat apa aja ya? Iya, quick start ini untuk bikinnya di quick start anak-anak. Oh, alah, bikinnya di quick start. Kirain bisa dibikin di HP gitu. Kalau di HP belum bisa. Kalau di HP. Kalau di laptop atau komputer itu baru bisa. Ini cara memakainya atau tunggu. Sebenarnya di present ini juga ada. Nah ini di bagian atas Prezi present, ini ada create from template, ini diklik. Itu nanti harus apa itu nanti bikinnya tema apa, Ustaz? Terserah temanya. Oh, yang akan dipresentasikan ya. Nanti dulu ya, Ustadz jelaskan caranya dulu ya. Perhatikan dulu caranya. Ustadz ulangi dari awal untuk membuat apa namanya presentasi dengan menggunakan Prezi. Kita masuk ke Prezi Present. Kemudian di bagian atas ini ada create from template. Atau kalau kita sudah ada file PowerPoint-nya, Ustadz saya itu sudah pernah bikin di PowerPoint tema yang Ustadz tugaskan. Nah, gimana caranya memasukkan PowerPoint saya ke Prezi? Nanti akan Ustadz jelaskan. Sekarang kita coba yang dari awal dulu ya.
dari memilih bikin PowerPoint presentasi dengan memilih template-nya. Kita ambil template-nya dari sini. Kita tinggal pilih template-nya. Kita pengen tema apa ya? Misalkan besok itu kira-kira presentasinya tentang matematika. Nah, yang mendekati matematika yang mana ya? Atau ini deh. Komputer, Ustaz. Atau tentang komputer. Boleh tentang. Pokoknya terserah kalian pilihnya. Atau, aduh Ustadz, saya itu bingung milihnya. Saya pengen pilih yang paling bagus saja deh. Yang sesuai dengan selera saya. Atau selera pegunungan. Oke, terserah. Coba Ustadz salah satunya aja ya. Kita pilih yang resume green ini. Nah, kita bisa coba di sini. Oke, Ustadz tertarik untuk menggunakan ini. Nah, kita tinggal pilih klik use this template. Ya, aku muter-muter. Muter-muter. Sabar. Sambil dilihat keterangan dari Ustadz. Titel presentasi. Nah, presentasinya apa judulnya? Misalkan saya. Who can see this presentation? Siapa yang bisa melihat presentasi kalian? Anyone, misalkan. Siapapun bisa dari web. Nah, kalau kita pilih anyone, presentasi kalian bakal muncul di deretan ini, di deretan bawah ini, dan bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian kalau presentasi kalian nggak ingin digunakan oleh orang lain, people I share it with. Nah, cuman sayangnya untuk akun basic atau akun gratisan ini tidak bisa digunakan. Harus bayar $3 Harus plus per bulan. sama premium. Benar. Kita pilih anyone. Terpaksa harus pilih anyone ya. Continue. Ustadz, tugasnya presentasi tah. Iya. Bikin bahannya aja. Nggak harus dipresentasikan. Oke. Nah, Itu nanti dikumpulin di e-learning nah Ustaz. benar. Oh. Ustaz jelaskan dulu ya. Sabar ya. Sabar ya. Ustaz jelaskan dulu. Oke. Nah, ini yang Ustaz maksud. Ketika kita menggunakan PowerPoint, kita harus menginsert satu persatu kan ya, teksnya ya. Teksnya yang harus dimasukkan itu apa aja ya? Oh, nama, terus pekerjaan, terus ini. Itu dimasukkan satu persatu kalau di PowerPoint. Kemudian gambarnya ini ya, satu persatu juga kalau di PowerPoint. Kalau di Prezi itu sudah ada desainnya lengkap, tinggal kita edit. Di sini kita klik 2 kali. Misalkan namanya, misalkan terus jobnya. Siswa kelas kelas 5A atau impress. Hobi Ustadz itu apa ya? Hobinya membaca. Oh, Pak membawa. Fotonya ini bisa diganti. Tapi Ustaz, kalau digantian bagus Ustaz. Gambarnya jadi ganteng Ustaz.
Itu ya. Kemudian selanjutnya ya kita perhatikan yang bagian kiri ini anak-anak. Ini daftar slide kalau di PowerPoint, daftar slide-nya. Cut-cutnya. Benar. Nah, gimana Ustadz cara menghapus sama cara menambah? Misalkan Ustadz pengen nambahi gambar, misalkan kita googling gambar kuda atau mobil. Kita pilih yang ini anak-anak. Ini salah satu contoh aja ya. Yang kita perhatikan, yang kita perhatikan bukan gambarnya, tapi caranya. Caranya kita klik copy di sini, copy, kemudian kita pastekan. Oke, Ctrl V dia mintanya. Bisa diklik kanan. Muternya sejam itu. Alhamdulillah nggak sampai 1 jam. Kemudian, misalkan ini anak-anak, setelah kenapa? Mau nanya itu, Ustaz, kan aku baru login. Itu pilih yang edukator atau studi atau bisnis? Educator. Nah, untuk yang masih barusan mencoba atau barusan bisa, sementara sabar dulu ya. Nanti kalian bisa mereview ulang atau melihat rekaman dari sesi Zoom ini di e-learning nantinya ya, buat yang bingung atau kalau masih bingung bisa japri ke Ustadz gitu ya. Sementara sabar dulu karena waktunya kurang sedikit anak-anak. Terus apa Ustadz? Nah, setelah itu misal Ustadz, gimana kalau kita mau ngatur yang di sini, mau menghapus atau menambahi, ini ada diklik 3 kali. Klik ikon titik 3 ini ya. Diklik. Nah, presenter note. Misalkan kita ingin nambahi catatan atau duplikat, mengcopy slide ini atau menghapus. Misal ini nggak perlu, dihapus saja. Ini juga nggak perlu, hapus. Kemudian saya cuma pengen zoom atau menyoroti gambar ini, misalkan setelah gambar atau layar ini tertampilkan, maka berikutnya adalah gambar mobil. Ini di bagian atas, diklik, kemudian kita bisa tambahi, mohon maaf, di bagian atas ini anak-anak, diklik, kemudian zoom area. Ustaz ingin mengzoom gambar mobilnya misalkan. Kita coba ya. Di sini dia ya mengzoom gambar mobilnya. Tadi emang harus bikin gambar apa, Ustaz? Kenapa? Emang harus bikin gambar apa? Perhatikan dulu, perhatikan. Nanti tadi gambarnya di copy ya? Di copy paste. Untuk gambarnya nanti kalian bisa pakai foto kalian. Bisa pakai fotonya. Oke, di sini kita escape untuk kembali ke papan editor. Ustadz ulangi, untuk mengecek tampilan presentasi kita, itu pakai present ini.
Ustadz ulangi caranya. Ustadz ulangi caranya. Perhatikan. Misalkan di tengah-tengah sini Ustadz mau menambah slide. Setelah skill ada hobi misalkan. Ada hobi. Kembali dulu. Ustadz tambahi topik. Nah, ini untuk menambah topiknya. Di sini ada membaca, ada titel. Misal ini urutannya nggak sesuai Ustadz. Titel ini di pertama. Nah, kita tinggal seret. Nah, misal ini yang kedua. Oke, kita seret. Itu caranya ya. Kemudian cara menambahi video misalkan. Ustadz, saya pengen nambahi video. Kalau tadi foto sudah ya, gambar sudah berhasil, gambar mobil itu sudah berhasil, tinggal copy, kemudian di Ctrl V. Ustadz ulangi lagi caranya. Ctrl C, Ctrl V. Diklik kanan, karena kalau di sini itu tidak bisa spesifik Ctrl C-nya. Harus di copy image, kemudian Katanya di HP. Mana? perhatikan dulu, perhatikan. Nanti ada solusinya. Ini diklik copy image, kemudian di Prezi kita langsung Ctrl V. Nah, seperti itu ya caranya. Misalkan ini mau digantikan ke gambar orangnya. Langsung di delete, kita gantikan. Kita sesuaikan tempatnya. Oke, seperti itu. Kemudian mau nambahin video, Ustaz. Gimana? Nah, misalkan videonya itu dari YouTube misalkan. Dari YouTube. Misalkan surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita siapkan dulu link YouTube-nya. Kemudian kita masuk ke sini. Kita tambah di panah ini anak-anak. Kita tambahi di sini ya. Itu nanti video dikirim di mana, Ustaz? Videonya ditampilkan di sini. Wah, terus nanti apa namanya? Itunya PR-nya gimana? Ngapain PR-nya? Baik. Untuk video ini Ustaz, saya belum berhasil ngopi foto, Ustaz. copy fotonya belum berhasil. Belum. Diklik kanan pada fotonya. Nggak kayak gitu, tapi tampilannya Ustaz beda. Kayak apa? Foto apapun itu bisa. Nah, misalkan fotonya itu kita download dulu, misalkan. Kita download. Nah, di sini kan ada save image ya. Kemudian Kopinya itu yang satu-satu. mana? Ini, copy image. Oh, oke. Copy image. Misalkan kita ngambil fotonya itu dari folder misalkan. Dari folder. Nah, misalkan Ustadz mau memasukkan gambar harimau ini. Tinggal di-drag. Gambarnya tinggal diseret ke bagian Prezi kita. Gitu ya. Untuk video ini
Oh iya. Untuk video anak-anak di sini ada insert ya. Di insert ini ada banyak sekali yang bisa kita masukkan, termasuk salah satunya adalah video. Video. Nah, videonya ini add from my library ini kalau ada di library Prezi-nya. Kalau dari YouTube di sini ada embed YouTube. Mana tadi YouTube-nya? Nah, ini alamatnya. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Paste. Kemudian insert. Nah, itu dia sudah menginsert videonya di sini. Kita coba ya tampilannya. Present. Oke. Kita lagi. Gambar mobil. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kalau diperbesar, kalau tampilannya diperkecil. Seperti itu. Ada pertanyaan, anak-anak? Halo? Tadi pencet apa, Ustaz? Pencet apa tadi ya? Copy, terus Ctrl C. Mau jam 11 Iya, makanya Ustadz tanya, apa ada pertanyaannya? Baik, yang terakhir, tugasnya apa sih Ustadz? Buat yang sudah penasaran dari tadi ya. Penasaran tentang tugasnya. Nah, tugasnya ini anak-anak, tugas Prezi. Buatlah, terbaca ya dari sana ya. Apa ini? Ada yang presentasi Bagia. lengkap, Nah, nama panggilan, sekolah, kelas, alamat, hobi, foto diri. Kemudian kopikan link presentasi yang akan dikumpulkan. Selamat berkarya. oke, itu ya tugasnya. Kalau Jadi- yang pakai HP gimana? Sebentar, Ustadz jelaskan dulu tugasnya. Presentasi identitas kalian. Kalian bayangkan kalian itu pengen mengenalkan diri kalian. Biasanya orang yang mengenalkan diri itu dia akan memilih gambar yang sesuai dengan seleranya. Oh, anak ini suka membaca. Biasanya presentasinya buku terus. Gambarnya buku backgroundnya. Meliputi apa aja Ustadz? Nama lengkap, nama panggilan, sekolah kalian di mana, kelas, alamat rumahnya di mana, hobinya apa, dan foto diri. Kemudian kopikan link presentasi. Nah ini yang Ustadz kelupaan. Gimana caranya mengopikan link ini Ustadz? Linknya cari di mana? Ustadz jawab dulu ya. Yang pakai HP tadi sebenarnya sudah Ustadz bahas tadi. Untuk yang pakai HP, yang belum punya laptop atau tidak ada komputer di rumahnya, bisa memanfaatkan fasilitas di sekolah. Bergantian juga boleh. Nah, insya Allah pekan depan itu akan ada PTM, dimanfaatkan waktunya. Gitu ya. Ustadz jelaskan dulu cara mengkopikan link presentasinya gimana Ustadz? Oke. Setelah desain Prezi ini sudah diselesaikan, nah, kemudian dia akan ada di sini fitur share. Fitur share di sini. Kemudian klik view link. Create new link.
Kemudian namanya, misalkan tugas komputer. Peta, katakan peta. Peta. Oke, sudah. Kemudian create link. Oke, di sini ada copy. Ini diklik. Kemudian kita masuk ke halaman tugas tadi. Kita pastekan di link presentasinya. Link presentasi. Di sini ya. Ustadz izin, Mak. Ustadz Kenapa? izin persiapan Jumatan. Sebentar, 2 menit lagi kita akan mengakhiri. Paham dari tugasnya anak-anak? Ya, paham. Baik, untuk yang masih bingung, Ustadz, boleh japri ke Ustadz enggak? Boleh. Boleh tanya ke Ustadz langsung. Ini nomor Ustadz ya. Oke, sebelum diakhiri, Ustadz pengen memotret siapa saja yang masih online atau masih ada di depan kamera sampai akhir. Ada Mas Pintar yang kelihatan tangannya aja, ada Mas Virial yang belum, oh Mbak Virial, tuh kan, Mbak-mbak malah Ustadz panggil Mas nih, Panggil kalau Mas. nggak ada gambarnya. Ustadz screenshot dulu ya. Halaman pertama. Bentar. Ustadz screenshot dan Ustadz tampilkan di Prezi Ustadz. Halaman kedua. Ustadz udah 2 Oke, menit. baik. Sudah 2 menit. Pas ya waktunya. Ustadz boleh minta bantuan siapa ya untuk mempersiapkan berdoa? Mas Azam. Mas Azam. 5B. Siapa berdoa? Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.